Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anita Yulianti dengan NIM 2008304082 dari kelas IAT 4C. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan dua buku, yaitu buku The History of Quranic Text dan buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Nah, yang pertama yaitu ada buku The History of Quranic Text pada bab 18 yang menjelaskan tentang Orientalis dan Al-Quran. Pada bagian ini yaitu menjelaskan manuskrip Sa'na adalah salah satunya bukti monumental tentang penyelesaian penulisan Al-Quran pada abad pertama Hijrah, yang merupakan argumen kuat terhadap tuduhan banyak ilmuwan non-muslim bahwa ia baru selesai pada abad ketiga Hijrah. Kaum muslimin tidak punya bukti bahwa Al-Quran yang lengkap telah ada sejak zaman pemerintahan Utsman, hanya berpijak pada keimanan yang baik yang selalu dijadikan sandaran. Nah, selanjutnya adalah, adakah bagian-bagian manuskrip Sana'a satu-satunya bukti lengkapnya Al-Quran pada abad pertama? Poin melempar dua tuduhan yang saling berkaitan. Ia menarik ke belakang tahun penyelesaiannya penulisan Al-Quran yang lengkap dari abad ketiga kepada abad pertama. Tidak semua orientalis menuding bahwa penulisan Al-Quran itu terselesaikan pada awal abad ketiga. Ada beberapa di antara mereka seperti Pendeta Mingana yang ngotot bahwa penulisan Al-Quran telah lengkap pada abad pertama. Lusinan manuskrip Al-Quran abad pertama tersedia di berbagai perpustakaan di seluruh dunia. Dugatan pribadi saya bahwa di seluruh dunia tersebar sekitar 1/4 juta, baik sebagian atau keseluruhan manuskrip mushaf yang meliputi suatu zaman. Selanjutnya yaitu ada bab 19 yang menjelaskan tentang beberapa motivasi orientalis kajian subjektivitas, yaitu ada tekanan dan motivasi. Yang pertama, penjajahan dan demoralisasi kaum muslimin. Dalam memahami motivasi barat, kita dituntut menarik garis ke belakang sejak tahun 1948. Tujuan utama orientalisme adalah menyingkap Muhammad sebagai nabi palsu, Al-Quran jiplakan yang mengerikan, hadis rekayasa, dan hukum Islam sangat lunglai dan komplain campuran yang diambil dari berbagai unsur budaya lain. Singkat kata, penemuan-penemuan yang bertujuan hendak membuat demoralisasi kaum muslimin itu, khususnya pemimpin tingkat atas yang paling mendekati kemungkinan hendak dijadikan sasaran, dan membantu kekuatan penjajah dalam mewujudkan kepatuhan penduduknya dengan menggempur tiap negara yang memiliki sejarah gemilang identitas keislaman tersendiri. Pembuktian segala bentuk kejahatan Muhammad dan pencurian kitab suci sebelumnya dalam Al-Quran, Geiger, Tisdal, dan yang lain-lain ikut berperan aktif menjadi bumper tujuan mereka. Kemudian seluruh penglihatan terfokus pada sunnah Nabi Muhammad, di mana rasa hormat dan kebanggaan dalam upaya pemusnahan dianugerahkan pada Goziher, menunjuk bahwa kebanyakan hadis yang dapat diterima dalam koleksi kaum muslimin melalui sistem yang paling ketat itu pun masih dianggap pemalsuan yang dibuat sejak akhir abad ke-2 sampai 8 hingga abad ke-3 sampai 9. Dan akibatnya ketelitian jaringan isnad yang memperkuat hadis-hadis itu terang-terangan masih dianggap fiktif. Pertanyaan keyahudian, penghapusan sejarah dan pemalsuan yang baru. Sebuah rangsangan baru telah ditambahkan untuk kepentingan orientalis sejak tahun 1948. Perlunya pengamanan pembatasan dan ambisi Israel di wilayah itu. Guna mengkaji motivasi baru menuntut kita pertama kali untuk meneliti yang disebut dengan Jewish. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan buku kedua, yaitu buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran yang menjelaskan tentang kaum muslimin dan Al-Quran. Yang pertama yaitu penghafalan dan pembacaan Al-Quran. Hafalan memang merupakan salah satu tradisi bangsa Arab yang sangat menonjol ketika Al-Quran diwahyukan.
Lewat tradisi ini, keseluruhan wahyu yang diterima Nabi telah dipelihara dari kemusnahannya. Belakangan ketika dilakukan kodifikasi resmi Al-Quran pada masa pemerintahan Utsman, komisi yang dibentuknya diketuai oleh Zaid bin Thabit juga telah memanfaatkan yakni sebuah hafalan sebagai sumber kodifikasi di samping sumber-sumber tertulis lainnya. Nah, setelah penyebarluasan salinan-salinan kodifikasi Al-Quran ke berbagai wilayah utama Islam, transmisi Al-Quran secara lisan dalam bentuk hafalan dari generasi ke generasi telah dipertahankan dan merupakan suatu tradisi oral independen yang terpisah dari teks tertulis. Menurut keyakinan kaum muslimin, Al-Quran telah disampaikan secara oral oleh Nabi kepada pengikut-pengikut pertamanya, yang kemudian ditransmisikan juga secara oral dari generasi ke generasi. Sebagian kaum muslim bahkan meyakini bahwa verbum dei telah disampaikan secara oral oleh Jibril yang menjelma sebagai visual kepada Nabi. Tetapi keyakinan terakhir ini mungkin sulit dijelaskan karena Al-Quran sendiri menegaskan bahwa ia diwahyukan ke dalam hati Nabi. Terdapat sejumlah hadis yang menjelaskan berbagai upaya Nabi dalam mendorong penghafalan al-wahyu-wahyu yang telah diterimanya. Salah satunya adalah riwayat Utsman bin Affan bahwa Nabi pernah berkata, "Yang terbaik di antara kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya." Nabi sebagaimana diberitakan juga mengirim para sahabat untuk mengajarkan Islam dan Al-Quran di berbagai daerah. Al-Quran sendiri memberikan rangsangan senada kepada pembacaan dan penghafalannya. Menurut sejumlah sarjana muslim, permulaan wahyu yang disampaikan kepada Nabi adalah perintah untuk membaca. Tradisi kaum muslimin dengan demikian memberikan tempat yang sangat khusus kepada pembacaan atau penghafalan Al-Quran. Bahkan terdapat penekanan yang tegas pada pentingnya pembelajaran Al-Quran pada usia belia. Dikabarkan salah satu khalifah Banu Umayyah, Hisham ibnu Abdul al-Malik, setelah menunjuk Sulaiman ibnu al-Kalbi sebagai tutor agama anaknya, memberinya petuah, "Nasihatku yang pertama kepadamu adalah upayakanlah agar ia anakku belajar kitab Allah. Setelah itu barulah engkau bisa menyampaikan kepadanya karya-karya puitis lainnya." Dikabarkan bahwa pernah menjadi kebiasaan di kalangan kaum muslimin untuk mulai mengajarkan anak mereka menghafal Al-Quran ketika berusia 4 tahun. Praktek semacam ini biasanya dihubungkan dengan hadis-hadis tertentu Nabi atau dengan praktek generasi awal Islam. Selama berabad-abad telah muncul di berbagai wilayah Islam sekolah-sekolah khusus yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kaum muslimin, baik dengan tujuan agar mereka bisa membaca Al-Quran ataupun mampu menghafalkannya. Namun populer untuk sekolah ini sangat bervariasi, tetapi pada umumnya dikenal sebagai kutab, jamak dari kototib, yang secara historis sekolah semacam itu pertama kali diinstruksikan pembangunannya oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sebelumnya pengajaran Al-Quran bagi anak-anak hanya merupakan urusan pribadi kaum muslimin dan biasanya orang tua mengajarkan anaknya secara private. Selanjutnya yaitu ada lampiran kedua yang menjelaskan tentang terjemah dan suntingan Al-Quran. Nah, sebagai bagian dari Clunia Corpus adalah terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Latin yang digarap Robert of Caton, Liber Laicis secara Cianorum Quem Al-Quran Vocan. Terjemah ini selesai digarap pada 1943, tetapi tidak tersebar luas hingga akhirnya dicetak di Basel pada 1543 oleh Theodor Leander. Setelah itu karya tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Italia, Jerman, dan Belanda. Karya ini memiliki pengaruh cukup luas di kalangan sarjana selama berabad-abad di Barat dan merupakan sumber utama pengetahuan orang-orang Eropa tentang Al-Quran hingga penghujung abad ke-17.
Dengan kemudian jatuhnya Konstantinopel kemudian berganti nama menjadi Istanbul di belahan benua Eropa ke tangan Turki pada 1453. Sikap kalangan tersebut sarjana Kristen terhadap Islam mulai berubah. Pada 1454 Juan of Segovia mengusulkan diadakannya serangkaian konferensi dengan para fuqaha muslim. Selanjutnya pada permulaan abad ke-16 sarjana-sarjana Eropa mulai secara serius mengkaji Islam. Guillaume Postel merupakan tokoh yang paling bermakna. Kontribusinya dalam pengembangan kajian-kajian bahasa dan masyarakat timur, serta pada waktu yang sama juga telah mengumpulkan sejumlah besar manuskrip. Terjemah Al-Quran berikutnya adalah bahasa Latin. Al-Qurani Textus Universus digarap seorang pendeta Italia, Ludovico Maraggi, langsung dari teks Arab. Terjemahan ini dipublikasi di Padua pada 1698 bersama-sama dengan teks orisinilnya serta catatan-catatan penjelasan dan bantahan. Teks Arab yang disertai Maraggi dalam terjemahannya disusun berdasarkan sejumlah manuskrip dibandingkan terjemahan pertama Al-Quran Clunia Corpus. Terjemahan Maraggi terlihat lebih cermat. Selanjutnya yaitu kajian-kajian Al-Quran lainnya, yaitu pada paling awal di Barat yang bermula pada abad pertengahan dengan serangkaian penerjemahan yang terdapat dalam Clunia Corpus pada faktanya lebih menunjukkan karakter apologetik ketimbang karakter ilmiah, seperti ditunjukkan Norman Daniel dan R.W. Shortham. Pada penulis Kristen abad pertengahan pada umumnya telah melakukan tantangan yang bersifat apologetik terhadap Al-Quran berpijak pada sejumlah alasan yang didasarkan pada nalar dan kitab suci. Kemudian ada eksistensi sebuah karya tafsir, demikian pula berbagai kajian Al-Quran Barat lainnya yang telah dikemukakan sejauh ini tentunya akan menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam sendiri. Dalam suatu simposium tentang Islam dan sejarah agama-agama yang diadakan di Arizona State University pada 1980, kontroversi tentang keabsahan kajian-kajian keislaman yang dilakukan oleh outsider merebak. Dua penulis Islam ternama, Muhammad Abdul Rauf dan Fajrul Rahman, memberikan respon yang bertolak belakang tentangnya. Berseberangan dengan Abdul Rauf Rahman dengan memanfaatkan refleksi filosofis Johann Wisdom dalam karyanya Other Mind, memandang bahwa kajian Islam yang dilakukan outsider bisa sama absahnya dengan insider. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.